Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Kansa Zanisa Ariandra dengan NIM 2507898 dari Program Studi Sistem Telekomunikasi Angkatan 2025 kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Gaussian Elimination for Flexible System of Linear Inclusion yang ditulis oleh Nam van Tran dan Ime van den Berg yang dipublikasikan di jurnal Portugaliae Matematika pada tahun 2025. Nah, jurnal ini tuh sudah terindeks Scopus Q3 loh, dan topik artikel ini tuh berkorelasi langsung sama mata kuliah aljabar linear, khususnya di materi metode eliminasi Gauss dan sistem persamaan linear. Mau tahu apa aja isi artikel ini? Langsung saja simak video selanjutnya. Dalam aljabar linear yang kita pelajari, sistem persamaan linear biasanya memiliki koefisien yang pasti dan tunggal. Misalnya, 2x ditambah 3y sama dengan 5. Namun, dalam dunia nyata, misalnya nih, hasil pengukuran di laboratorium, data sensor, atau perhitungan numerik itu, koefisiennya sering memiliki sedikit ketidakpastian teman-teman, atau bahasanya mah error kecil yang mengakibatkan pembulatan, dan ya keterbatasan alat ukur deh jadinya. Nah, dari hal tersebut, ini masalah-masalah yang diangkat sama penulis ini tuh adalah bagaimana sih cara menyelesaikan sistem persamaan linear jika koefisien dan ruas kanannya itu tidak berupa angka pasti, melainkan angka dengan rentang error tertentu. Sistem semacam ini tuh disebutnya tuh flexible system atau sistem fleksibel dan ditulis dalam bentuk inklusi linear, bukan persamaan biasa. Ada pula pendekatan yang sudah ada sebelumnya nih, seperti interval analis, fuzzy set teori, dan analisis error klasik itu punya keterbatasan ternyata. Antara lain seperti perhitungan yang rumit, sifat distributif yang tidak selalu berlaku gitu, dan kesulitan ketika variabelnya tuh makin banyak. Nah, penulis tuh pengen gitu menawarkan metode yang tetap dengan memakai logika eliminasi Gauss biasa, tetapi diadaptasi untuk menangani error tersebut secara eksplisit dan sistematis. Penulis menggunakan kerangka matematika yang bernama non-standard analysis dengan konsep kunci yang disebut mutrix dan external number. Sederhana, sebuah external number adalah angka real ditambah sebuah mutrix, yaitu semacam selubung error kecil di sekitar angka tersebut. Jadi, tiap entry pada matriks koefisien dan ruas kanan sistem itu ditulis sebagai angka pasti plus rentang error. Adapun metode penyelesaiannya dengan langkah-langkah berikut. Pertama, sistem fleksibel diubah menjadi integrated system, yaitu sistem dengan matriks koefisien real biasa ditambah baris-baris tambahan yang mewakili batasan dari error pada tiap variabel. 2. Sistem ini diubah ke bentuk echelon baris menggunakan eliminasi Gauss. Sama seperti yang kita pelajari di kampus-kampus ya, tetapi dengan aturan tambahan, baris-barisnya itu harus disusun sedemikian rupa, sehingga error pada ruas kanan semakin besar dari atas ke bawah. Bentuk ini tuh disebut increasing row echelon form. Ketiga, dilakukan pengecekan konsistensi sistem, lalu diterapkanlah metode parameter. Setiap error atau mutrix diberi simbol parameter, sistem diselesaikan dengan cara substitusi balik seperti biasa, lalu parameter tersebut dikembalikan menjadi rentang errornya. Jadi, intinya, metode ini adalah eliminasi Gauss klasik yang materinya tuh kita pelajari, tetapi diperluas lagi gitu untuk menangani ketidakpastian pada suatu koefisien. Hasil utama dari penelitian ini adalah sebuah teorema yang membuktikan bahwa setiap sistem fleksibel dapat diselesaikan dengan prosedur eliminasi Gauss yang sistematis dan solusinya dapat ditulis dalam bentuk tertutup maupun closed form. Solusi yang dihasilkan itu berbentuk sebuah vektor pendukung atau kita bisa sebutnya support vektor yang ditambah bagian linear seperti pada sistem persamaan biasa. Ditambah juga satu komponen tambahan berupa mutrix part yang merepresentasikan akumulasi error dari sistem asal. Penulis juga menunjukkan nih bahwa solusi ini tuh bersifat unik dari segi rank matriks dan dimensi ruang solusinya. Walaupun representasi numerik awal yang dipilih itu berbeda-beda ya teman-teman. Tetapi ada juga nih pembahasan tentang konsep robustness atau kekokohan sistem, yaitu seberapa besar sih koefisien sistem bisa terganggu atau ketika kita memberikan error tambahan tuh tanpa mengubah solusi akhirnya. Penulis ini tuh memberikan rumus tersebut, rumus yang eksplisit untuk menghitung batas gangguan maksimum tersebut. Nah, pada bagian akhir artikel juga tuh diberikan nih beberapa contoh numerik konkret yang menunjukkan bahwa metode ini tuh bekerja, termasuk perbandingan dengan metode Gauss-Jordan dan kasus di mana sistem menjadi inkonsisten karena error yang terlalu besar. Sebagai kesimpulan, artikel ini berhasil memperluas konsep eliminasi Gauss klasik agar bisa digunakan pada sistem persamaan linear yang koefisiennya itu tidak pasti, dengan tetap mempertahankan struktur dan langkah-langkah dasar dari aljabar linear yang biasa kita pelajari.
Jelas ya teman-teman, dari artikel ini tuh korelasi dengan aljabar linear itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada matriks dan sistem persamaan linear, karena seluruh isi artikel ini tuh membahas tentang matriks, koefisien, dan vektor ruas kanan. Yang kedua ada tentang eliminasi Gauss dan bentuk eselon baris yang menjadi metode inti dari seluruh penelitiannya. Yang ketiga ada rank matrix, yang dimana ini tuh digunakan untuk menentukan apakah sistem konsisten dan berapa sih dimensi ruang solusinya. Yang keempat yaitu ruang vektor dan subruangnya, karena solusi akhirnya itu digambarkan sebagai gabungan ruang linear dan modul. Dan yang terakhir inverse matrix dan determinan, yang dimana itu dipakai pada pembahasan tentang robustness dan Cramer's rule. Jadi artikel ini menunjukkan bahwa konsep-konsep dasar aljabar linear yang kita pelajari di kampus itu ternyata punya aplikasi lanjutan yang serius dalam riset matematika murninya, khususnya untuk menangani data yang memiliki ketidakpastian atau error tambahan. Demikian presentasi saya saat ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton videonya sampai selesai. Semoga dapat membantu. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.